Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyazziru ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pagi hari ini puasa kita sudah yang ke-26 kali, 26 hari. Alhamdulillah. Nanti malam insyaallah malam 27. Allah masih senantiasa mencurahkan taufik dan hidayahnya ke hadapan kita bersama. Sehingga dengan taufik dan hidayah yang Allah berikan itulah kita masih mampu untuk melaksanakan ibadah sampai di pagi hari ini salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah SWT mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita bisa melalui atau menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, pada pagi hari ini tema kita akan kita beri judul yaitu efek dahsyat Al-Quran terhadap rumah kita. Efek dahsyat Al-Quran terhadap rumah kita. Bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih abadi sampai detik ini adalah Al-Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala pada ayat surat Al-Baqarah ayat kedua telah mengatakan di awal Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata Allah, ini Al-Qur'an, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Qur'an ini. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah buku petunjuk setiap hari, Pak. Mustahil kalau kita mencapai tujuan ingin jadi orang bertakwa tapi petunjuknya kita tidak baca. Maka bacalah petunjuk hudal lil muttaqin sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, kata Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu asy-syifa sebagai penawar, wa rahmah dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Jadi di sini jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qur'an selain sebagai tempat petunjuk juga sebagai rahmat dan juga sebagai penawar dari berbagai macam ancaman yang menimpa diri kita. Apapun masalah hidup kita cari penawarnya di Al-Qur'an ini, Pak. Apapun problem Bapak dan Ibu yang temui di dunia ini, di dunia ini, silahkan cari Al-Quran, solusinya di Al-Quran.
Jadi pengalaman pribadi Bapak dan Ibu, ketika kita menghadapi masalah yang besar, masalah yang berat, masalah yang rumit kita hadapi permasalahan hidup ini, silakan Bapak Ibu buka Al-Quran dan terjemah, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, kasih aku petunjuk Allah. Silakan baca Bu, buka sembarang aja Pak. Insya Allah nanti akan ketemu jawaban masalah hidup Bapak dan Ibu. Silakan coba kalau nggak percaya. Saya sering lakukan Pak. Ketika saya ragu dalam menghadapi suatu masalah, ketika saya menghadapi masalah yang besar, Bismillah ya Allah, kasih petunjuk ya Allah. Buka sembarang aja Pak, baca beserta artinya. Insya Allah nanti akan ketemu jawabannya. Silakan coba di rumah kalau nggak percaya. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Asy-Syifa, penawar dan rahmah bagi orang-orang yang mukmin. Nah Bapak dan Ibu, ternyata Al-Quran yang kita baca setiap hari itu tidak hanya berefek bagi pembacanya, tidak hanya berefek bagi orang yang rajin membaca Al-Quran, tetapi juga berefek kepada benda mati yang ada di sekeliling kita itu, termasuk rumah kita Pak. Jadi rumah kita itu kalau kita sering baca Al-Quran di rumah setiap hari secara istiqomah, ternyata ada efeknya terhadap rumah kita. Ini diungkapkan oleh sahabat Rasulullah SAW bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat terbaik Rasulullah SAW. Dialah salah satu-satunya sahabat yang paling banyak merawikan hadis, meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Berarti orangnya dekat dengan Rasulullah. Hadis yang beliau riwayatkan lebih kurang 5.750 hadis dan 3.500 itu disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Padahal beliau ini Pak masuk Islam itu pada tahun ke-7 Hijriah. Ketika itu Rasulullah SAW mau berangkat perang Khaybar. Lalu Abu Hurairah yang nama asli beliau ini adalah Abdurrahman menyatakan diri masuk Islam. Tetapi waktu itu masih ditentang oleh ibunya, tidak boleh. Tapi beliau nekat untuk masuk Islam. Ketika beliau berangkat, beliau minta mohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon doamu ya Rasulullah agar ibuku dilunakkan hatinya untuk masuk Islam. Akhirnya dengan izin Allah, ibunya Abdurrahman ini masuk Islam dan Abdurrahman ini berangkat pergi perang Khaybar waktu itu pada Rasulullah. Setelah pulang dari perang, Abdurrahman yang berasal dari Yaman ini tidak langsung pulang ke Yaman, tetapi beliau ikut kepada Rasulullah bersama Rasulullah ke Madinah, bergabung bersama kaum Suffah. Kaum Suffah ini Bapak dan Ibu adalah pemuda yang miskin, yang rata-rata miskin, yang setiap hari tinggal di masjid Rasulullah dan setiap hari belajar sama Rasulullah. Jadi kemanapun Rasulullah diikuti oleh kaum Suffah ini, termasuk kebiasaan Rasulullah, termasuk Abdurrahman ini. Rasulullah sering mencium Hasan dan Husain, dia pun ikut menyayangi Hasan dan Husain. Jadi apa kebiasaan Rasulullah diikuti oleh Abdurrahman ini. Terus kenapa dia bernama Abu Hurairah? Nah, ini menariknya Bapak dan Ibu. Pada suatu hari Abdurrahman ini dilihat oleh Rasulullah ada yang bergerak-gerak di kantong jubahnya atau kantong bajunya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, wahai Abdurrahman, apa itu yang bergerak di bajumu, di dalam jubahmu? Maka dengan malu Abdurrahman ini mengeluarkan 1 ekor anak kucing, Pak. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah waktu itu hanya tersenyum dan lalu berkata, wahai Abdurrahman, mulai hari ini engkau aku beri gelar Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Berarti bapak kucing. Jadi kalau ibu suku memelihara kucing di rumah, berarti Ummi Hurairah, ibunya kucing. Ibu. Jadi kalau bapak Abu Hurairah. Abu Hurairah ini senang. Kenapa? Karena yang mengasih gelar beliau itu adalah orang yang mulia, Rasulullah SAW, Habibullah. Sampai akhir hayat beliau pakai nama Abu Hurairah itu, Pak.
Tapi Allah mengangkat derajatnya dalam cerita Abu Hurairah ini menikah dengan anak saudagar kaya, dan di akhir ayat beliau pada zaman Umar bin Khattab beliau menjabat sebagai gubernur di Madinah. Singkat cerita. Nah, pada suatu hari beliau memberi ceramah setelah Rasulullah wafat dalam sebuah atsar. Di atsar ini artinya kepingan-kepingan hadis, Pak. Karena beliau langsung bertemu dengan Rasulullah. Beberapa hadis Rasulullah itu beliau rangkum dengan kalimat beliau sendiri. Makanya namanya atsar. Pada waktu itu beliau memberi ceramah mengatakan begini. Innal baita layattasi'u ala ahlihi wa tahduruhul malaikah wa tahjuruhu sayatinu wa yaksuru khairuhu ay yaqra'u fihil Qur'an. Innal baita, sesungguhnya kata Abu Hurairah, rumah yang sering dibacakan Al-Quran setiap hari secara istiqomah itu ada 4 efeknya. Yang pertama, layat tasi'u ala ahlihi, rumah tersebut akan terasa lapang bagi penghuninya. Lapang apa Ibu? Bapak Ibu pernah lihat orang tinggal di rumah yang kecil, taruhlah rumah kontrakan, rumah petak yang kecil-kecil Pak dan Ibu. Tetapi setiap hari orang itu membaca Al-Quran di rumahnya. Dan orang itu yang di dalam rumah itu betah tinggal di rumah tersebut. Suaminya sering betah tinggal berada di rumahnya. Pokoknya asal di rumah itu nyaman rasanya. Dan juga pernah kita lihat ada rumah orang besar, mewah, harga miliaran, tetapi jarang kita lihat mereka di rumah. Bahkan pun di hari libur mereka pun sibuk di luar, seolah-olah mereka tidak betah di dalam rumah tersebut. Nah, itu salah satu ciri Bapak dan Ibu, rumah itu terasa sempit bagi penghuninya. Tidak betahnya di dalam loh Pak. Tidak sanangnya di dalam rumah itu loh. Kenapa? Karena dia tidak nyaman berada dalam rumah. Sempit atau lapangnya suatu rumah itu tergantung kalbu kita Pak. Tergantung hati kita Bu. Kalau hati kita ini selalu dibacakan Al-Quran, insya Allah iman kita itu stabil. Karena Allah maha membolak-balikkan hati. Untuk menstabilkan iman ini ya baca Al-Quran. Stabil iman kita Pak. Makanya kadang-kadang lihat Pak, kalau seandainya kita sholat, kadang-kadang sholat itu enak sekali, khusyuk sekali ketika berdoa. Nah, itu iman kita lagi naik. Kadang-kadang kita sholat itu mau cepat-cepat saja, terburu-buru. Atau kita berdoa sekedarnya saja, tidak ada rasa nyambungnya. Karena sholat itu asal katanya shot dengan lat Pak. Shot dengan lam, artinya sil, nyambung. Kalau Bapak tidak nyambung dalam sholat, berarti belum sholat sempurna. Nah, kadang-kadang kita sholat nggak nyambung, buru-buru. Kadang-kadang kita berdoa nggak khusyuk. Nah, itu indikasi adalah iman kita sedang menurun. Oleh karena itu kata Rasulullah, baca Quran setiap hari. Sehingga dengan baca Al-Quran kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah iman kita stabil, Pak. Kalau iman kita stabil, hati kita tenang. Kalau hati kita tenang, apapun kondisi yang kita hadapi di depan kita, tenang, Pak. Walaupun berat, iya, tetapi kalbu kita ini tenang. Kita tidak panik, kita tidak emosian, dan kita bisa mengambil putusan dengan tenang. Itu cirinya. Makanya iman kita itu harus selalu diperbaharui, dijaga stabilitasnya. Tidak naik Pak, minimal datar, stabil kita. Gitu. Nah, itu tadi kenapa rumah menjadi lapang, karena kalbu orang yang baca Al-Quran itu akan selalu tenang. Itu yang pertama. Yang kedua kata Abu Hurairah, wa tahdurhul malaikah. Malaikat akan senantiasa datang ke rumah tersebut, terutama malaikat rahmat. Makanya Bapak dan Ibu, kalau seandainya rumah kita sering dibacakan Al-Quran, percayalah, betapapun kehidupan susah, kehidupan yang kita lalui, pasti ada jalan keluarnya. Berapapun rezeki yang kita dapat, pasti cukup. Percayalah Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena malaikat senantiasa datang ke rumah orang tersebut. Kalau malaikat datang,
itu mendoakan penghuni yang ada di rumah ini. Termasuk Bapak dan Ibu, kita sekarang ini lagi majelis ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada majelis ilmu, maka malaikat saling memanggil teman-temannya. Wahai teman-temanku, di sini ada majelis ilmu. Maka datanglah malaikat berbondong-bondong menemui majelis ilmu tersebut, dan malaikat tersebut kata Rasulullah membantangkan sayapnya ke hadapan majelis ilmu itu. Sehingga apa yang dirasakan oleh orang-orang yang menuntut ilmu itu merasakan sakinah, Pak. Merasakan ketenangan, kesejukan. Makanya Bapak dan heran loh, Pak, kalau ada orang mendengar ceramahnya sambil lalo mereka, Pak. Itu tandanya merasakan kenikmatan malaikat. Tenang rasanya, Bu. Jangan ngantuk-ngantuk, asitu buah sanang. Sanang dah, Bu. Apalagi ya Pak ketika khatib Jumat. Lalu yang paling lama itu ketika kita khatib Jumat. Betul dah, Pak? Dah sadarlah kamat tu orang dua. Kenapa? Karena kita lagi dinaungi oleh malaikat, dan malaikat mendoakan kepada Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosa hambamu yang lagi menuntut ilmu ini. Makanya Bapak dan Ibu, rumah itu kadang-kadang kita lihat rumahnya sederhana, tapi auranya Masya Allah enak dipandang, Pak. Rumahnya nggak bagus, rumahnya biasa saja, tetapi kita melihat pemandangan di hadapan di rumah itu sejuk mata kita. Nggak seram. Kadang-kadang ada rumah itu yang bagus, Pak, tapi nggak ada auranya. Rumah itu seakan-akan angker, seakan-akan tidak ada senang mata kita melihat. Nah, itu indikasi rumah tersebut tidak dikunjungi oleh malaikat, Pak. Itu indikasinya. Selanjutnya kata Abu Hurairah, wa tahjuruhus sayatinu. Setan akan keluar dari rumah tersebut. Setan akan keluar dari rumah tersebut. Tidak betah setan berada dalam rumah, Pak, kalau orang sering membaca Al-Quran. Jadi makanya Bapak dan Ibu, kalau ada rumah Bapak dan Ibu bahantu basetan pakai jin di dalamnya, atau tempat usaha Pak, kadaya Pak yang kena santet, jangan dicari ubehnya ke dukun, Pak. Kenapa? Karena dukun itu bekerja sama dengan jin, yang kita usir jin. Kalau jin ditambah jin, kira-kira tambah banyak, tambah seketek, Pak. Banyak gitu. Jadi jalannya adalah kata Abu Hurairah, bacakan Al-Quran. Bacakan Al-Quran setiap hari. Setan akan keluar dari rumah tersebut. Jadi percuma aja, Bu, Ibu buat kaligrafi Ayatul Kursi, tapi tidak pernah dibaca, tidak ada efeknya sama sekali. Boleh kaligrafi Ayatul Kursi, tapi baca setiap hari sambil duduk, Pak. Itu luar biasa efeknya. Jadi bukan untuk pajangan, tetapi untuk dibaca. Baca setiap hari Ayatul Kursi itu. Pada suatu hari Abu Hurairah ini, Bapak dan Ibu, ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga Baitul Mal. Jadi Baitul Mal ini adalah basnahnya atau tempat menyimpan kekayaan pada zaman Rasulullah, kekayaan negara. Jadi Abu Hurairah diberi tugas oleh Rasulullah untuk menjaga Baitul Mal ini, menjaga malam. Jadi pada suatu malam ada seorang pemuda yang hendak melakukan pencurian di Baitul Mal ini. Datanglah pemuda itu malam-malam sekitar jam 12 malam. Lalu ditangkap oleh Abu Hurairah. Wahai pemuda, engkau mau mencuri, engkau akan saya bawa kepada Rasulullah untuk diadili. Lalu pemuda tadi memohon, Pak, wahai Abu Hurairah, saya mohon ya Abu Hurairah, jangan bawa aku kepada Rasulullah. Aku sangat takut sekali sama Rasulullah itu ya Abu Hurairah. Aku melakukan pencurian ini ya Abu Hurairah untuk memberi makan anak dan istriku yang saat ini kelaparan. Aku sedang tidak bekerja, aku pengangguran, mereka lapar. Makanya aku mencoba mencuri ke Baitul Mal ini. Karena kasihan Bapak dan Ibu dilepaskan oleh Abu Hurairah dan memberi sedikit makanan kepadanya. Di pagi hari setelah salat subuh, Abu Hurairah mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi malam aku menangkap seorang maling. Tetapi ya Rasulullah, maling itu aku lepaskan kembali. Kenapa ya Abu Hurairah? Karena aku kasihan ya Rasulullah. Karena dia mencuri ini untuk makan anak dan istrinya. Lalu Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda,
Ya Abu Hurairah, ketahuilah pemuda yang engkau tangkap tadi malam itu adalah seorang pembohong yang besar. Ange ati Abu Hurairah Bapak Ibu, tak kicuh awak rupanya. Tapi ingat Abu Hurairah, nanti malam pasti dia akan datang lagi, kata Rasulullah. Pada malam yang kedua, Abu Hurairah siaga satu. Tunggu pemuda yang maliang tadi. Rupanya ya, sekitar jam 1 atau setengah 1 datang lagi pemuda tadi. Lalu Abu Hurairah karena sudah siap menunggu, langsung menangkap pemuda tadi. Enggak bisa. Malam ini engkau akan saya bawa menghadap kepada Rasulullah untuk diadili. Bermohon lagi dengan iba, Pak Ibu. Mohon saya Abu Hurairah, jangan dibawa ke Rasulullah. Saya takut sama Rasulullah. Ini untuk yang terakhir kalinya Abu Hurairah. Yang kemarin itu tidak cukup. Anak saya banyak. Jadi tolong kasihin saya kali ini aja. Besok saya tidak akan datang lagi. Percayalah Abu Hurairah. Karena menghibah Bapak dan Ibu, Abu Hurairah terluluh hatinya dan dikasih lagi sedikit dan dilepaskan lagi. Subuhnya diadukan lagi sama Rasulullah. Ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Datang lagi pemuda tadi. Tetapi aku lepas ya Rasulullah karena dia kebutuhan yang aku kasih kemarin itu terlalu sedikit. Tidak cukup untuk anaknya karena anaknya banyak. Aku kasih lagi sedikit ya Rasulullah dan dia aku lepaskan kembali dan telah berjanji tidak akan kembali lagi. Kata Rasulullah dengan senyum, wahai Abu Hurairah, ketahuilah pemuda yang engkau tolong tadi malam itu adalah seorang pembohong yang besar. Bertambah ange hati Abu Hurairah. Lah 2 kali kena kicuah. Tapi ketahuilah Abu Hurairah, pada malam ini dia pasti akan datang lagi. Pada malam yang ketiga, Abu Hurairah udah siaga 1. Udah awas statusnya. Ditunggu kedatangan pemuda ini. Dan ternyata betul Bapak dan Ibu, datang lagi pemuda itu di tengah malam. Langsung ditangkap sama Abu Hurairah, diikat, langsung diseret melalui bertemu dengan Rasulullah. Tetapi di dalam perjalanan beliau menghibah, pemuda ini menghibah kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, mohon saya, jangan kebawa ke saya kepada Rasulullah. Saya takut sekali bertemu Rasulullah. Begini saja Abu Hurairah, saya akan ajarkan engkau satu ilmu yang apabila dengan ilmu tersebut seluruh jin dan setan akan lari terbirit-birit sambil kencing. Mendengar ilmu kau tagak telinga Abu Hurairah, dilepas lagi. Apa ilmunya wahai anak muda? Ilmunya adalah ayatul kursi. Engkau baca ayatul kursi itu, percayalah Abu Hurairah, seluruh jin dan setan akan takut mendengarnya. Karena sudah mendapatkan ilmu, Abu Hurairah dilepaskan kembali pemuda tadi. Dengan bangganya Abu Hurairah pulang. Lah dapat anti jin, Pak. Anti jin dan setan. Akhirnya pada paginya Abu Hurairah mengadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, aku tadi malam datang lagi pemuda itu dan telah aku tangkap dan rencana aku bawa pada engkau. Tetapi di tengah jalan ya Rasulullah, dia mengajarkan aku ilmu. Apa ilmunya yang diajarkan ya Abu Hurairah? Yaitu ayatul kursi ya Rasulullah. Katanya kalau aku baca ayatul kursi ini, seluruh jin dan setan akan lari terbirit-birit kerenanya. Maka Rasulullah SAW tersenyum, tidak marah, lalu dia berkata, ya Abu Hurairah, ketahuilah pemuda yang kau tangkap itu adalah pembohong yang besar. Tetapi apa yang dia ajarkan kepadamu betul adanya Abu Hurairah. Pemuda tadi pembohong, tetapi yang diajarkan kepada engkau adalah betul adanya. Ayatul kursi adalah ayat untuk pengusir jin dan setan. Adalah ayat anti jin dan anti setan. Apa pelajaran yang dapat kita ambil Bapak dan Ibu? Bayangkan Bapak dan Ibu, satu ayat saja kita sudah bebas dari jin dan setan yang jahat. Apalagi satu Al-Quran yang kita bacakan. Apalagi satu Al-Quran yang kita bacakan setiap hari di rumah. Tidak tahu secara logikanya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu percaya kepada Rasulullah, tidak akan sanggup jin dan setan masuk ke rumah Bapak dan Ibu. Kan kadang-kadang Pak kan itu Bu, picayo lai banai ndak Pak. Picayo lai banai ndak. Itu indikasi iman kita Bapak dan Ibu. Percayalah Rasulullah SAW orangnya amanah, siddiq. Jadi ayat yang kita bacakan setiap hari, apalagi ayat kursi setiap hari,
insya Allah jin dan setan di rumah kita akan lari terbirit-birit karena ketakutan mendengarnya. Itulah efeknya terhadap rumah kita. Terus yang keempat, yang terakhir, wayat suruh khairuhu. Rumah tersebut akan banyak kebaikan di dalamnya. Kebaikan yang dimaksud oleh Abu Hurairah ini banyak, Bapak dan Ibu. Kebaikan kita berkeluarga, kebaikan anak-anak kita, kebaikan hubungan suami istri. Pernah enggak Pak, kadang-kadang kalau tidak ada kebaikan, tapai si kopi dibuat apa berang. Atau anak-anak kita yang saat ini lagi marak tawuran, lagi marak balap liar. Kenapa anak kita terjebak di sana? Karena kebaikan di rumah kita berkurang, Pak. Oleh karena itu, tirulah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan ibuku supaya terbuka hatinya untuk masuk Islam. Didoakan oleh Rasulullah dan ibunya masuk Islam. Yang kedua, ketika Abu Hurairah ini bergabung dengan kaum Suffah, dia orang yang bodoh, Pak. Daya ingatnya lemah. Diajarkan 10 sama Rasulullah, 2 pun gak masuk dalam otaknya. Akhirnya dia memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, daya ingatku lemah ya Rasulullah, tolong doakan aku ya Rasulullah. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah. Setelah didoakan Abu Hurairah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah langsung ditangkap oleh otaknya Abu Hurairah. Nah, itulah kekuatan doa, Bapak dan Ibu. Rasulullah orang yang dekat dengan Allah. Orang tua adalah orang yang dekat dengan anaknya. Kalau Bapak dan Ibu mendoakan anak Ibu, Bapak dan Ibu, pasti Allah akan dengarkan. Makanya baca Al-Quran, ya Allah, jadikanlah aku dengan baca Al-Quran, ya Allah, kebaikan dalam rumah tangga aku, kebaikan untuk anak-anakku, kebaikan untuk rezeki suamiku, rezeki kami, ya Allah. Pasti insya Allah, Bu, rezeki Ibu, anak-anak Ibu, keluarga Ibu akan nyaman, Pak. Bapak pun bekerja juga nyaman kalau diawali dengan membaca Al-Quran. Itu aja Bapak dan Ibu, 4 efek dahsyat Al-Quran terhadap rumah kita. Mudah-mudahan dapat kita baca Al-Quran ini setiap hari. Tidak hanya bulan Ramadan, Pak, tetapi di luar Ramadan, bacalah Al-Quran setiap hari di rumah. Karena amalan itu tidak perlu banyaknya, Pak, tetapi kontinunya, istiqamahnya setiap hari walaupun sedikit. Allah suka itu. Ibadah yang kontinu, ibadah yang terus menerus setiap hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.